Shalom saudara-saudara, selamat malam. Ya puji Tuhan, belum terlambat ya kita dari ministry mengucapkan selamat tahun baru sekali lagi. Kiranya kita sama-sama diberkati dalam ibadah kita awal tahun yang pertama ini. Mari saudara kita sama-sama datang menghampiri Tuhan, kita buka hati kita bawa ucapan syukur kita dan korban pujian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena itu seharusnya kami mengerti bahwa hidup kami ini adalah tentang Tuhan. Bukan hanya tentang rencana-rencana kami Tuhan, bukan hanya tentang keinginan kami. Tapi sudah waktunya mulai hari ini, di tahun ini kami mulai berpikir bahwa hidup kami ini untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk setiap hari kami boleh menjadi semakin indah seperti Engkau Tuhan. Mari Tuhan pada malam hari ini, Engkau ada di sini, Engkau hadir di dalam ibadah online kami ini Tuhan. Sekalipun kami terpisah oleh jarak dan waktu Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas. Karena itu sampaikan isi hati-Mu pada setiap jemaat-Mu pada malam hari ini. Kami mau mendengar apa yang harus kami dengar dari Tuhan. Karena itu berbicaralah pada kami, setiap kami pada malam ini. Dan urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Jesse Lantang yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini, Kau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh berkuasa atas kami semua dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Jesse Lantang. Oke, shalom, selamat malam Faithful Ministry. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, dan selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya kita semua akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Mungkin saudara sudah kenal dengan kakak saya, pokoknya perbedaan kita di kepala ya. Dia rambutnya udah almarhum, saya masih berambut. Oke, mungkin saya harus cerita dulu buat saudara-saudara sebagai seorang pria yang salah satu hobi saya adalah pergi ke supermarket. Supermarket buat saya adalah stress release. Supermarket adalah hal yang menyenangkan buat saya. Kadang-kadang saya hanya ingin membeli satu item saja, saya harus lewatin semua gang di supermarket tersebut. Hanya untuk melihat semua warna-warni, ya, all the goodies, dan lain sebagainya. Jadi supermarket itu hal yang menyenangkan buat saya. Nah, yang saya mau cerita buat saudara-saudara semua di Faithful Ministry adalah begini. Saya biasanya membeli sebuah margarin di supermarket tertentu, itu harganya bisa mencapai 86.000 dan 10.000, oke? Itu kira-kira 1,5 tahun lalu. Saya rajin banget kalau beli margarin selalu di situ. Nah, sudah sekitar 1,5 tahun belakangan ini, saya sudah tidak pernah lagi ke supermarket. Udah jarang banget. Karena sekarang saya kalau beli margarin, kalau saya beli mentega, ya itu lewat online shopping. Harganya bisa lebih murah, ya kira-kira 5.000, 7.000 rupiah. Dan seringkali ada layanan free ongkos kirim. Oke? Dan ini layanan online shopping ini kelihatannya simple, kelihatannya sederhana, tapi mulai membuat supermarket mulai gigit jari. Mereka mulai berpikir, malahan ada beberapa supermarket yang mulai tutup. Ya, di Sentul, di Bali, di Manado, ada supermarket yang cukup besar mulai tutup akibat gelombang online shopping tersebut. Nah, kalau saudara senang judul khotbah saya malam hari ini adalah baru, new. Oke? Saya bisa kasih list panjang buat saudara-saudara sampai pagi besok bisa. Yang saya sudah tulis, banyak sekali hal yang baru bermunculan di depan mata kita. Banyak banget. Ya. Saya kasih contoh beberapa aja. Saya waktu masih kecil, kalau jeans saya robek, dibuang sama mama saya. Dijual, harganya mahal, yang beli banyak. Oke? Zaman saya lulus kuliah, dibilangnya anak baru.
Oke, kalau lulus universitas dibilangnya anak baru. Zaman sekarang, anak-anak lulusan universitas dibilangnya ancaman baru. Zaman saya, waktu dulu saya masih remaja, masih kuliah, kita kalau masuk ke restoran, yang kita minta menu. Zaman sekarang kan orang kalau masuk ke restoran yang diminta password. Menu belakangan. Oke? Dan ini, saya sekali lagi, saya bisa kasih list panjang buat saudara-saudara tentang hal-hal yang baru yang sedang bermunculan di depan mata kita. Oke? Nah, oleh sebab itu, saya kasih judul khotbah saya, sharing saya malam hari ini adalah baru. Kita akan lihat bersama-sama dari angle-nya firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang isu yang satu ini. Kata yang satu ini yang namanya adalah baru. Oke, kita akan lihat sama-sama di kitab Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose 3, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10, itu judul di atasnya manusia baru. Alkitab bilang begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ingat baik-baik kata itu ya saudara. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru, saya suka banget istilah ini, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Oke? Nah, kata baru sebenarnya diambil dari dua bahasa Yunani. Kata baru. Bahasa Yunani yang pertama, bahasa pertama adalah neos. Neos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah news. Bahasa Indonesianya adalah berita. Nah, ini adalah konsep baru yang hanya satu kali. Saya percaya semua saudara yang hadir di Zoom malam hari ini sudah pada tahu. Berita itu barunya cuma satu kali. Berita kemarin kita nonton hari ini, kita semua akan komennya sama. Oh, itu berita kemarin. Udah viral. Saya sudah forward. Udah ada di grup WhatsApp saya. Oke? Karena dia barunya cuma sekali. Ya, berita kemarin dilihat hari ini udah basi. Oke, udah basi. Karena dia barunya cuma satu kali. Nggak cuma itu aja. Sepatu baru kalau saudara beli, saudara pakai itu sepatu, dia udah nggak baru lagi. Dia lecet, dia kena air hujan, dia keinjek, ya, dan lain sebagainya. Mobil baru keluar dari showroom, harganya langsung drop 30%. Saudara yang tahu apel kalau dipotong jadi dua, didiemin aja 1 jam, ya, dia akan mulai melewati proses oksidasi. Apel ini berubah warnanya, bukan putih lagi, tapi mulai jadi kecoklat-coklatan. Karena dia barunya hanya satu kali. Nah, sayangnya, konsep baru seperti ini yang ada di belief system. Ini yang ada di paradigma kita. Barunya cuma sekali. Makanya kita kalau kebaktian tahun baru, oh rasanya gimana banget. Ya, kok belaga lupa gitu mukanya? Hah? Kita kalau kebaktian Natal, kita ngerasa baru. Ya, jahat banget kayaknya kalau cuma setahun sekali. Seminggu sekali deh. Kita kalau jam-jam kebaktian, kita selalu ngerasa di-tune up. Kita merasa jadi baru. Karena di belief system kita, di paradigma kita, baru itu cuma sekali. Oke? Nah, ternyata yang Tuhan Yesus bawa, konsep baru yang Yesus bawa buat saudara dan saya, adalah konsep baru yang diambil dari bahasa Yunani yang kedua nih. Namanya adalah kainos. Kainos kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu tadi istilah di ayat ke-10 yang saya suka banget. Diperbaharui terus itu pengertian daripada kainos. Oke? Dan itulah Tuhan Yesus.
saudara dan saya mau diperbaharui setiap hari sampai kita mengerti gambar haliknya. Oke, Rasul Paulus di 2 Korintus 3 ayat 18 bilang, sampai kita jadi serupa dengan gambarnya Kristus. Itu goalnya orang Kristen. Jadi serupa dengan Kristus. Oke? Dengan apa? Diperbaharui terus-menerus. Saudara bisa bayangin, saudara lecet, saudara jatuh, kita kepleset, tapi kita dibuat baru lagi. Oke, saya akan jelaskan nanti supaya saudara nggak bingung. Wah, kalau gitu bikin dosa aja terus. Bukan gitu ngertinya. Bukan begitu cara menerimanya. Oke? Dan yang menyedihkan adalah kita nyanyiin kok lagunya. Kita nyanyiin bahwa kasihnya Tuhan Yesus selalu baru tiap bulan. Enggak, tiap hari. Kasihnya itu selalu baru tiap hari. Kita nyanyiin lagunya. Tapi sayangnya itu nggak masuk ke belief system kita. Nggak masuk ke cara kita berpikir. Nggak masuk. Kita konsep barunya cuma sekali. Makanya orang Kristen kalau kepleset, jatuh dalam dosa, kita mulai ketakutan, kita mulai muka dua, kita mulai main sandiwara, dan sandiwara atau drama ini kita jadi jago banget meraninnya. Ya, kita jadi drama queen dan drama king. Kita pinter banget main sinetron kalau ketemu sama orang Kristen. Karena konsep baru di kepala kita adalah baru yang cuma sekali. Oke? Nah, ada dua alasan kenapa banyak orang Kristen sulit jadi new creation. Ada dua alasan saya mau bahas buat saudara. Kenapa orang Kristen baru sulit menggunakan jubah manusia baru. Yang pertama, alasan yang pertama namanya adalah intimidasi iblis. We have to be careful with this. Ya, condemnation dari iblis. Oke, intimidasi dari iblis. Tolong ingat baik-baik, saudara, iblis itu nggak punya kerjaan, kerjaannya cuma satu, kata Alkitab. Dan dia lembur. Kita kerjaannya banyak, lebih dari satu, makanya kita lembur. Oke? Iblis kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Apa kerjaannya iblis? Mendakwa saudara dan saya sebulan sekali, seminggu sekali, enggak. Wahyu 12 kita sering nyanyiin lagunya. Dia mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Oke? Siang dan malam. Dia mengintimidasi, dia condemn saudara dan saya. Oke? Saudara pernah nggak dengar kalimat-kalimat, kamu kan cerai, anakmu kan cerai, anakmu kan gay, anakmu kan lesbian. Kamu kan bulan lalu lihat pornografi. Saudara pernah dengar kalimat-kalimat seperti itu di telinga saudara? Orang tua kamu nggak bener kamu bulan lalu bikin apa? Masa angkat-angkat tangan, sekarang nyanyi lagu gereja? Ya, Nah, kalimat-kalimat seperti ini sering kali siang dan malam loh. Siang dan malam ada di telinga kita. Dan itu dari siapa? Dari Tuhan? No. Itu datangnya dari iblis. Nggak pantas, lo nggak pantas. Rajin-rajin Zoom, nggak pantas. Ya, faithful ministry, nggak pantas. Nggak pantas. Hidup lo aja nggak faithful kok. Nggak pantas lo ikut-ikut gituan. Nah, intimidasi demi intimidasi membuat kita nggak maju. Akhirnya waktu kita diajak pelayanan sama Ibu Caroline, yuk pelayanan yuk di Faithful Ministry, kita komentarnya gini, saya belum benar, dia aja dulu deh. Saya belum beres, suami saya aja dulu deh. Saya belum beres soalnya. Waktu kita declare kita belum beres, kita belum benar, neraka tepuk tangan. Neraka tepuk tangan. Karena iblis, wow, dia langsung pesta pora karena lihat saudara kejebak sama dia. Kejebak. Itu iblis, dia selalu kasih kaca spion yang gede di depan kita. Saudara bisa bayangin mobil, kalau kaca spionnya gede, kaca depannya kecil, nggak bisa jalan tuh mobil. Dan itu kerjaan iblis. Yang benar adalah kaca depannya gede, kaca spionnya kecil, untuk tahu bahwa kita progresnya udah jauh. Untuk lihat bahaya di belakang.
Ya, gunanya kaca spion untuk itu. Tapi iblis nggak, kaca spionnya digedein. Lihat, lo ngapain bulan lalu? 10 tahun lalu lo apain istri lo? Ya, 15 tahun lalu lo apain anak-anak lo? Itu iblis. Dan itu yang membuat kita nggak ada progres. Ingat ya saudara, waktu kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan tegur kita on the spot. Kita ditegur, kamu salah nak. Kita minta ampun. Besoknya yang ingetin salah kemarin bukan Roh Kudus, tapi iblis. Iblis, kemarin kamu bikin apa? Minggu lalu kamu bikin apa? Iblis yang intimidasi seperti itu. Dan kita mulai merasa, iya ya, gue nggak bener, saya belum beres, dan lain sebagainya. Saudara mesti ingat, di kota yang dikuasai sama hawa nafsu, kota Korintus, Rasul Paulus malah dibukakan pewahyuan soal kasih. Dan salah satu favorit statement yang keluar dari mulut Rasul Paulus yang dicatat, itu adalah yang bunyinya, kasih tidak simpan salah orang lain. Ini paling keren. Keren banget. Kalau kita punya kasih, kita nggak mungkin simpan salah orang lain. Dan itu jeleknya Yesus. Maaf istilah saya. Yesus punya kejelekan. Namanya lupaan. Dia selalu lupa dengan dosa dan salah yang kita buat. Dan sayangnya jeleknya Yesus nggak nurun ke orang-orang Kristen. Orang Kristen nggak lupaan, tapi ingetan. Kita ingat sama salahnya suami kita 10 tahun lalu, kita ingat-ingat sampai hari ini. Salahnya istri 15 bulan lalu, kita ingat-ingat sampai hari ini. Salahnya orang tua 30 tahun lalu, my goodness, kita ingat-ingat sampai hari ini. Simple question, pertanyaan sederhana. Kalau kita suka ingat-ingat salah orang lain, suka ungkit-ungkit salah orang lain, Tuhan kita siapa sebenarnya? Karena Tuhan Yesus nggak gitu, dia lupaan. Kita nyanyiin juga kok lagunya. Kita nyanyiin sejauh timur dari barat. Kita nyanyiin lagunya. Tapi sayangnya kita nggak menghidupinya. Timur ke barat, ya kita yang ngerti Bali, kita itu pasti tahu matahari terbit di Sanur, terbenamnya di Jimbaran. Itu nggak kelihatan. Itu sama seperti lagu yang kita nyanyikan, sejauh timur dari barat. Tuhan membuang dosa kita. Tuhan nggak lihat sama sekali. Tapi seringkali intimidasi iblis itu yang membuat kita merasa bersalah, merasa nggak benar, merasa nggak beres. All the time. Feeling guilty. All the time. Oke? Saya harus cerita ini buat saudara-saudara. Tepatnya tahun 2019, saya berjumpa dengan seorang worship leader yang cukup terkenal. Nah, sebelum kebaktian dimulai, dia bertemu dengan saya di lounge gereja. Lalu dia mulai cerita, dia bilang begini, Kak, dia manggil saya kakak. Kak, saya nggak bisa keluar. Saya tanya, nggak bisa keluar dari mana? Saya nggak bisa keluar dari pornografi. Saya nggak bisa keluar. Saya sehari itu nonton 6 kali. Ya, saya nonton bisa 6 kali. Dan itu saya lakukan bahkan sebelum pelayanan. Mau pelayanan, teman-temannya kumpul untuk berdoa, saya nonton dulu di daerah yang nggak ada CCTV-nya. Oke? Dan ini yang membuat saya selalu merasa bersalah. Waktu dia ngomong gitu, air mata keluar. Dan saya udah didoain sama semua pendeta terkenal katanya. Udah pakai cara apapun, ditumpangin tangan, ya rambutnya diuel-uel, udah semua katanya. Tapi still, tetap saya nggak bisa keluar dari ini. Saya nggak bisa keluar. Saya bilang sama dia, kamu pernah coba klaim 2 Korintus 5 ayat 21? Dia bilang, apa itu Kak? Rasul Paulus bilang, I am the righteousness of God. Kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Maksudnya, lalu dia menambahkan, maksudnya apa Kak? Jadi coba, setiap kamu nonton itu film, kamu klaim dari mulutmu sendiri, I am the righteousness of God. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Yang benar. Kakak jangan ngaco. Loh, kamu pilih yang mana? Kamu mau pilih tetap terbelenggu, atau kamu mau pilih merdeka total? Dia bilang, saya mau merdeka. Nah coba,
Oke, kita pelayanan, selesai, saya pulang, saya udah nggak ketemu dia. Bulan Februari tahun 2020 kemarin, sebelum kita di lockdown, saya ketemu dia di kota Solo. Kita satu pelayanan lagi. Dia peluk saya, dia bilang, Kak, berhasil. Maksudnya, saya udah agak lupa soalnya. Maksudnya apa? Waktu saya mulai nonton tahun lalu, habis ketemu kakak, saya nonton, dan saya mulai klaim ayat itu. Saya mulai klaim, saya bilang, I am the righteous, saya dibenarkan sama Tuhan Yesus. Tiba-tiba, saudara, yang sehari 6 kali, mulai jadi sehari cuma sekali nontonnya. Tiba-tiba mulai seminggu sekali. Tiba-tiba 6 bulan satu kali. Dan di akhir 2019, dia tiba-tiba, dari dia sendiri, dia nggak pengen nonton. Dan dia merdeka total dari pornografi. Bulan Februari 2020, waktu berjumpa dengan saya. Kalau saudara bisa menjawab dalam hati, ya, ini bukan pakai kekuatan manusia. Ini pakai kekuatan ilahi. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan dalam kelemahan kita, kekuatannya Tuhan sempurna. Makanya datengin Tuhan, jangan pernah sok kuat. Ya, saya pun gak ada bedanya sama saudara. Walaupun saya nyampein firman Tuhan, saya manusia biasa yang banyak kelemahan, ya, masih bisa kepleset. Sama saya dengan saudara. Jangan sok kuat. Ya, jangan pernah merasa Superman atau Wonder Woman. We are not. Kita bukan. Ya, kita perlu kekuatan Tuhan setiap hari. Dan saya udah lihat banyak kesaksian. Oke? Orang yang mendengar good news itu berubah hidupnya. Good news. Ini yang dibilang dengan good news. Makanya Yesus waktu mau naik ke surga, ya, waktu Yesus mau naik ke surga, dia pesan sama murid-muridnya, go and preach the gospel. Bukan khotbah yang lain. Tapi gospel itu artinya adalah good news. Saya percaya orang yang dengar good news hidupnya berubah. Betul kan ibu-ibu? Ya, ibu-ibu dengar tas LV sale 90%. Berubah hidupnya pasti. Mandi, ngantre lo 2 jam, nggak peduli. Hidup kita berubah karena dengar kabar baik. Yang pria-pria ada toko sepatu terkenal sale 80%, berubah langsung. Kita akan ngantre di toko itu. Apalagi ada berita yang menyatakan bahwa dosa saudara dan saya diampuni 100%. That's a very good news. Seharusnya kita berubah. Bukan ngegampangin Tuhan, jadi nggak apa-apa bikin dosa. Enggak, berubah. Hidup kita malah berubah. Oke? Nah, sayangnya, gereja seringkali kita nih yang kita sebarin bad news, bukan good news. Ya, itu yang kita sebarin. Kita sebarin bad news. Ya, kamu bangkrut, nggak pernah gereja sih. Ya, kamu gay, nanti kena hukuman dari Tuhan. Kita sebarin selalu bad news. Makanya orang jadi takut, orang jadi muka dua. Kalau dengar bad news. Ya. Nah, dari tahun lalu kita sering mendengar pesan tentang harus cuci tangan. Ya, tapi malam hari ini saya mau ajak saudara-saudara di Faithful Ministry, jangan lupa cuci hati. Wash our hearts supaya kita jadi good news carrier. Ya, kita jadi pembawa virus good news. Karena good news itu menular. Good news contagious. Ya. Dan selama perjanjian baru kalau saudara baca baik-baik, if you pay attention, Yesus selalu menghadirkan good news dulu, baru perubahan terjadi. Ya, contohnya saya paling senang sama rekrutmennya Petrus. Ya, waktu Petrus direkrut, dia baru di mana-mana ilmu mancing itu malam sampai pagi. Kok pagi-pagi suruh nebarin jala, tapi nggak tahu kenapa dia nurut sama Yesus. Dia tebarin jala, dan kita semua tahu ceritanya, itu perahu hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Ya. Dan Petrus tiba-tiba ngomong gini sama Yesus, depart from me, I'm a sinful man. Jauh-jauh dari saya, menjauh dari saya karena saya orang berdosa. Dan Yesus menambahkan, mulai hari ini kamu akan jadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Pertanyaan saya, yang datang duluan mana?
perubahannya Petrus atau good news dulu? Good news. Perahunya penuh sama ikan. Habis usaha semalaman ikan, tiba-tiba penuh sama ikan. Good news datang dulu, dan perubahan terjadi. Saya sampai hari ini percaya good news will lead man into repentance. Kabar baik akan membawa seseorang kepada pertobatan. So, saudara, intimidasi iblis harus dihardik setiap hari, dilawan tiap hari, ya, oleh darah anak domba Allah. Amin, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen sulit jadi new creation? Kita punya paradigma yang salah tentang kata yang namanya dunia. Kita punya salah mengerti tentang kata yang namanya dunia. Kita selalu berpikir dunia itu tempat. Dan kita punya teman, muridnya Yesus namanya Yohanes. Kita punya teman, don't worry. Ya, kita punya teman muridnya Yesus yang namanya Yohanes. Waktu dia masih murid banget, dan dia mencatat Injil kemudian baru. Dia sama kita, dia berpikir dunia itu tempat. Yuk kita lihat, Yohanes 21 ayat 25. Yohanes 21 ayatnya yang ke-25. Yohanes bilang begini, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Oke? So ini Yohanes waktu masih murid, ya, masih muridnya Tuhan Yesus. Dia berpikir dunia itu tempat. Ya, dengan tulisan ini kita, maksudnya Yohanes, masih banyak yang Yesus buat. Tapi kalau saya tulis satu persatu, nggak ada perpustakaan yang cukup. Nggak ada rak buku yang sanggup nampung. Karena dia berpikir dunia itu tempat. Oke? Dan saudara mesti tahu, kata dunia adalah kata yang paling banyak dicatat di Injil Yohanes. Kata dunia. Saudara nggak lupa kan, ayat Alkitab yang paling terkenal itu Yohanes 3 ayat 16. Akan dunia ini. Oke? Yesus bilang sama pasukannya Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. So, kata dunia itu paling banyak di Injil Yohanes. Nah, malam hari ini saya mau yakinkan saudara-saudara semua, om tante semua, di Faithful Ministry, dunia itu bukan tempat. Dunia itu sistem yang ada di tempat yang, tolong ingat ini baik-baik. Dunia itu bukan tempat, yang tempat itu bumi. Makanya bahasa Inggrisnya beda. Ya, dunia itu world, ya, bumi itu earth. Dan saudara mesti tahu, pencipta kita, kalau ngomong sama kita, selalu urusannya sama bumi, bukan dunia. Oke? Dari Kejadian kan, taklukkanlah bumi. Pengkhotbah 1 ayat ke-4, generasi yang satu petang, tapi bumi tetap ada. Saudara masih ingat doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wahyu 21, nanti kita semua akan mengalami langit dan bumi yang baru. Oke? So, bumi itu tempat, dunia adalah sistem yang ada di planet bumi, bosnya namanya iblis. Hati-hati dengan ini. Kok Pastor Jesse bisa ngomong gitu? Iya. Karena iblis ngomong ke Tuhan Yesus di Matius 4. Waktu lagi mencoba Yesus, kalau kamu sujud sama aku, iblis ngomong gitu, saya akan kasih kerajaan dunia buat kamu. Oke? Tapi walaupun dunia punya iblis, tapi begitu besar kasih Allah Bapa terhadap dunia ini. Saya kirim Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang dari the world system. Nah, Yohanes, kita semua tahu di akhir Alkitab kita, dia tulis 3 kitab lagi. Yohanes. Dan waktu dia tulis 3 kitab di akhir-akhir Alkitab kita, wah dia udah dewasa banget.
udah berubah. Berubahnya di mana? Yohanes berubahnya di mana? Di Kisah 1 ayat 8. Saudara pasti semua udah tahu. Waktu Yesus mau naik, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Yohanes mulai nangkep di situ. Oh, bumi itu tempat, dunia bukan. Ya, dan Yohanes mulai menulisnya. Ya, kita akan lihat ya 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 15. Ya, itu saudara kalau lihat judul di atasnya, iman mengalahkan dunia. Oke, ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Oke, Yohanes sudah berubah nih, udah dewasa banget. Cara nulisnya udah beda. Saudara nggak lupa kan 1 Yohanes 4 ayat yang keempat? Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Oke? Terus pertanyaannya, yang ditawarin sama sistem dunia itu apa? Nah, Yohanes juga tulis. Yang ditawarin sama sistem dunia, what the world offers, itu ada di 1 Yohanes 2, ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2, ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, the system. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Oke? Nah, ini yang ditawarkan sama dunia, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya sombong. Keangkuhan hidup. Oke? Makanya tadi di Kolose masih ingat kata yang saya suruh ingat buat saudara-saudara. Rasul Paulus bilang, matikan segala sesuatu yang duniawi. Oke? Duniawi. Kristen sih, tapi duniawi. Pernah dengar? Di Faithful Ministry tapi nggak ada. Ya. Pelayanan sih tapi duniawi. Jadi duniawi itu bukan satu nyanyi lagu gereja, satu nyanyi lagunya BTS, bukan gitu loh saudara. Oh BTS, oh duniawi loh gitu. Bukan gitu. Ya, orang yang nonton di bioskop 21, oh duniawi loh, bukan gitu. Bukan. Ya. Tapi orang yang duniawi adalah orang yang selalu pengen memenuhi keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya sombong. Dan ini banyak di antara kita, di Faithful Ministry yang nggak ada. Banyak. Saya dengan sedih harus cerita seperti ini. Banyak rekan-rekan pelayanan. Kalau diundang ke luar Jakarta, diundang ke Surabaya atau ke Bali, Kasar atau ke Manado, minta bisnis class, minta hotel bintang 5, minta. Kalau dikasih saya nggak apa-apa, tapi ini minta. Terus ujung-ujungnya sombong di sosial media, ya boarding pass-nya di foto, kamar hotelnya di foto, dan seterusnya. Sedih saya, sedih banget. Pelayanan tapi duniawi. Zaman dulu kalau ada teman-teman masuk sekolah Alkitab, saya suka tanya, masuk sekolah Alkitab kenapa? Jawabannya hampir semua sama. Saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus, saya mau belajar. Ya, itu kebanyakan jawabannya gitu. Kalau jawabannya gue disuruh sama bokap gue, nah itu sedikit yang begitu. Tapi kebanyakan karena cinta sama Yesus. Nah, sudah 4 tahun saya survei nih sekolah Alkitab di Indonesia dan di luar Indonesia. Kebanyakan. Kalau ditanya, ngambil S1 kenapa? Ngambil S2 kenapa di teologi ya? Kenapa? Jawabannya gini, ya biar amplopnya gede kayak Om Jesse.
Sedih banget. Sedih banget. Pelayanan tapi duniawi. Semua serba memuaskan keinginan daging, mata, dan kesombongan. Ya, gereja bisa berantem cuman karena aset. Ya, mengerikan. Mengerikan. Banyak yang gitu. Saya nggak apa-apa saudara punya barang yang bermerek misalnya, nggak apa-apa. Saya nggak ngelarang. Tapi pertahankan gaya hidup seperti restoran Padang. Sederhana. Sederhana. Biasa-biasa aja. Gak usah berlebihan. Biasa-biasa aja. Semua berkat Tuhan untuk kita jadi berkat kok. Bukan untuk sombong. So, biasa-biasa aja. That's why I'm still working. Nanti di kesempatan lain saya cerita buat saudara. Saya masih bekerja sampai hari ini. Saya masih menjalankan usaha sampai hari ini. Oke? So, waktu saya nih, hati saya bersih. Ya, mau nggak dapat amplop kek, mau dapat amplop kek, mau disuruh Tuhan balikin amplopnya, saya nurut-nurut aja. Biasa-biasa aja. So, dua alasan ini tolong diingat, dicatat dalam hati kita semua, termasuk saya. Intimidasi iblis dan duniawi. Be careful. Dengan dua isu ini, orang-orang nggak bisa jadi manusia baru. Kita sulit menaklukkan bumi. Ya, kita sulit. Nah, sebagai ayat terakhir, Matius 23 ayat 27. Ayat terakhir, Matius 23 ayat 27, ini Yesus lagi marah sama orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Matius 23 ayat yang ke-27. Yesus bilang begini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Oke? Yesus lagi marah nih. Dan marahnya menurut saya spesifik, makanya saya jadi mempelajari ayat ini. Dia bilang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka kayak kuburan yang dilabur putih. Putih itu artinya dicat warna putih. Oke? Dan kuburan yang dicat dengan warna putih dari zaman sebelum Yesus, zamannya Yesus, sampai hari ini, adalah kuburan yang namanya kuburan pahlawan. Kuburan pahlawan, mau lambangnya salib, mau lambangnya masjid, selalu dicat warna putih. Oke? Dan mulai bertanya, kenapa Yesus menyebut ahli Taurat dan orang Farisi, mereka kayak kuburan pahlawan? Saya mulai ingat-ingat waktu saya SMP, saya pernah study tour ke Kalibata, ya, makam pahlawan di Jakarta. Kita disuruh mengheningkan cipta, seingat saya. Kita disuruh menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, Gugur Bunga, ya, lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Lalu yang terakhir kita disuruh hormat. Sama itu makam, sama momen, kita disuruh hormat. Yang kita hormati adalah jasa itu pahlawan di masa lalu. Oke? Jasa itu pahlawan di masa lalu. Kalau kita tanya sama pahlawan itu misalnya, maaf Pak Ahmad Yani, tolong bangunin underpass di depan rumah saya, karena rumah saya macet. Bisa? Nggak bisa. Kalau dia jawab bisa, yang nanya kabur pasti. Oh, udah mati kok. Nah, sekali lagi, kenapa Yesus mencela ahli Taurat dan orang Farisi kayak makam pahlawan? Karena begini, ahli Taurat dan orang Farisi, mereka adalah sekumpulan orang yang selalu membanggakan masa lalu. Mereka bangga banget dengan the glory of yesterday. Mereka bangga banget. Ya, mereka nggak lihat ke depan. Saya kasih contoh. Yesus nyembuhin orang. Saudara dengar orang sembuh aja seneng kok. Ya, saya baru ngalamin tahun lalu kakak saya disembuhkan dari cancer. Wah, kita satu keluarga mengucap syukur sama Tuhan. Nah, tapi ada orang, sekumpulan orang yang nggak suka, orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ngomong sama Yesus, nenek moyang kami dulu bilang nggak boleh.
Nggak boleh kerja di hari Sabat. Muridnya Yesus makan nggak cuci tangan. Mereka marah, cuci tangan, ada virus corona. Mereka marahnya nggak gitu. Mereka marahnya selalu sama. Ya, nenek moyang kami dulu bilang nggak boleh. Mereka selalu membanggakan the glory of yesterdays. Nah, saya mau pesan, mau sharing buat Faithful Ministry. Ingat baik-baik masa lalu kita, mau dia buruk, mau dia prestasi, tetap namanya masa lalu. Jangan diulang, apalagi yang buruk, jangan diulang. Yang prestasi, Pak, kalau caranya masih relevan, silakan diulang. Ingat kata yang sedang kita bahas malam hari ini, baru. Ya. Ingat tadi, ya, supermarket sama online shopping. Ada supermarket mulai gulung tikar. Oke? Karena ada hal yang baru bermunculan. Kalau caranya udah nggak relevan, coba dong, mulai embrace new things. Mulai menyambut hal yang baru. Orang Kristen nggak boleh marah sama new normal. Nggak boleh. Saya percaya ini Tuhan yang buat. Kita harus mengucap syukur sama ibadah Zoom, ya, kita nggak tatap muka, ya, kita mulai terbatas, kita mungkin lagi dikembalikan ke apa yang Alkitab catat. So, jangan komplain, jangan, wah, begini, begitu. Ya, kayak sistem kayaknya nggak enak nyanyinya, dan lain sebagainya. Jangan komplain. Saya percaya hal yang baru itu Tuhan yang buat. Karena Alkitab juga catat, He made all things new. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan hal-hal yang baru. So, jangan hidup kita, akhirnya kita bangun monumen. Nah, ini maksudnya. Ini maksudnya Yesus. Karena makam pahlawan itu cuma monumen, yang kerjanya cuma dihormatin. Makam pahlawan. Yang Yesus mau saudara dan saya punya movement, bukan monumen. Movement, move on dong ke depan. Jangan sampai sakit hati kita jadi monumen. Nah, ini bahaya banget. Ya, balas dendam jadi monumen. Wah, kalau nggak kebales itu nggak akan berhenti. Jangan jadi monumen. Prestasi jadi monumen, bahaya juga. Ya, anak-anak kita tiba-tiba punya ide, kita bilang sama mereka, kamu tahu apa? Daddy udah dari dulu. Jangan ngomong gitu loh sama anak-anak kita. Jangan. Stop saying that to our kids. Daddy udah dari dulu. Kamu pelayanan. Dari kamu belum lahir, Daddy udah pelayanan. Jangan ngomong-ngomong kayak gitu, saudara, please. Kita nggak pernah tahu ide yang ditaruh di dalam mereka, di anak-anak kita, itu masa depan nanti. Bisa boom tiba-tiba. We never know. Tugas kita adalah mengarahkan mereka. Jangan underestimate. Kita nggak pernah tahu ojek akhirnya jadi Gojek. Kita nggak pernah tahu. Oke? Saya akan tutup dengan cerita dari negara yang namanya Jepang. Jepang kita semua tahu dari tahun 70-an mereka menguasai planet bumi dengan produk elektronik mereka. Ya, Sony, Sharp, Panasonic, Toshiba. Dan saudara yang saudara mesti tahu, di Jepang itu ada adat yang top manajemen harus orang tua, nggak boleh anak muda. Top manajemen. Ya, di organisasi, di perusahaan, harus orang tua. Karena mereka merasa mereka udah berhasil setiap tahun menguasai bumi ini, jadi mereka selalu pasang strategi yang sama terus. Pasang strategi dari yang dulu-dulu. Satu hari negara tetangga Jepang namanya Korea Selatan, banyak orang di sana yang percaya Yesus, ada sekumpulan anak-anak tukar pikiran. Waktu mereka tukar pikiran, lahirlah satu teknologi yang namanya Android. Singkat cerita, saudara dan saya sekarang kalau kita masuk mall, yang kita lihat tulisan Sony atau Samsung lebih banyak. Samsung. Samsung tiba-tiba di mana-mana, all over the world. Ya, Samsung. Samsung sekarang menguasai bumi ini. Sony, Toshiba hampir nggak kedengeran. Oke? Hampir nggak kedengeran. Saya tidak pernah menyerang orang tua. Bukan, maksud saya cerita ini bukan seperti itu. Tapi umur berapapun kita, ingat kita punya Tuhan yang selalu baru tiap hari.
kasihnya selalu baru tiap hari. Kreativitasnya selalu baru tiap hari. So, kita harus minta hal yang baru. Saya salut sama mama saya, dia bulan Maret besok umur 78, tapi masih bisa belanja online. Masih mau belajar pesen Gojek sendiri. Masih bisa untuk pesen Grab sendiri. Dia mau belajar. Ya, ini contoh yang luar biasa. Jangan sampai orang-orang di Jepang itu jadi contoh yang buat kita akhirnya jelek di kita. Oke, kita harus belajar. Mau umur berapapun kita, embrace new things. Karena Tuhan kita selalu adalah Tuhan yang membuat all things new. Oke? So, suami-suami yang hadir pada malam hari ini, kalau udah dengar pelajaran ini, kasih buat istri akan selalu baru tiap pagi. Amin, suami-suami. Istri-istri juga kasih buat suami itu jadi baru tiap hari. Karena Tuhan yang kita sembah kayak begitu. Ya, He made all. So, saudara, sambutlah hal-hal yang baru. Karena saya percaya dengan Tuhan kita akan lihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara buat. Harmonis di rumah, ya, dan rekening bank selalu penuh buat saudara-saudara. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan Bapak PJ Silangtang. Kami mau di hari yang baru, di tahun yang baru ini kami mau jadi manusia yang baru. Kami percaya Tuhan, apapun yang saat ini kami kerjakan, kami tidak mau lagi diintimidasi oleh iblis. Kami tidak mau lagi melihat masa lalu kami. Saat ini kami percaya bahwa setiap dosa-dosa kami sudah Kau ampuni. Saat ini kami juga mau merubah cara pikir kami, cara pandang kami serupa, bahkan serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap perjalanan kami bersama Engkau, saat kami berjalan bersama Engkau, kami lebih dari pemenang. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Jesse Lantang, berkati setiap pelayanannya, dimanapun Bapak Jesse Lantang dipakai, Kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, untuk beliau juga boleh membawa jiwa-jiwa masuk atas rencana-Mu. Berkati juga kesehatannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Dan kami percaya Tuhan, melalui setiap firman yang beliau sampaikan, ada kemenangan selalu dalam setiap pelayanannya. Saat ini kami mau menadakan wajah kami, mengangkat tangan kami, menadakan wajah kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Mari saudara yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Ini ada sedikit pengumuman untuk ibadah remaja setiap hari Jumat jam 8 malam di link yang sama seperti biasa. Ibadah umum juga setiap hari Minggu jam 8 malam di link yang sama seperti biasa. Ya, hanya itu yang saya umumkan. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Jesse Lantang untuk pelayanannya di PT Faithful Ministry. Terima kasih semua yang sudah hadir. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam ibadah ini, dalam sinyal maupun apapun, kami memohon maaf. Terima kasih sekali lagi buat worship yang sudah memberikan pujian penyembahan yang luar biasa. Terima kasih Pak Jesse Lantang. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. God bless. Tuhan berkati. Bye. Happy New Year.